Sekian Mohon ya. izin untuk memulai seminar nih Bapak. Oke, siap, Jay. Baik. Ya, Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak Kodrat Kuntoro Esos, Kepala Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik nih Bapak di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam acara seminar Latsar CPNS Kabupaten Bantul Angkatan ke-7 secara virtual kerjasama fasilitasi dengan Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sebelum acara seminar pada siang hari ini kita mulai, kami perkenalkan terlebih dahulu Dewan Penguji pada acara seminar kali ini. Yang pertama selaku penguji adalah beliau Bapak Eko Susilo SIP MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Teknis Fungsional di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian selaku coach adalah beliau Bapak Tantowi Jauhari SAP MPA. Beliau adalah media isyarat di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selaku pengampu adalah saya sendiri, Dian Adipana, yang akan membawakan acara seminar pada siang hari ini. Untuk selanjutnya adalah foto bersama terlebih dahulu. Monggo kepada Mbak Syifa untuk bisa mengkondisikan apa-apa dari ini. Dipersilakan. Oke, saya ambil gambar ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ampun. Baik, untuk selanjutnya monggo untuk paparannya bisa disiapkan dulu, di share screen terlebih dahulu, Mbak. Oke. Video? Video. Jangan lupa untuk share sound. Oke. Baik, untuk selanjutnya adalah pemaparan dari peserta atas nama Syifa Sabirina Lisalmi S.Ikram. Untuk waktu paparan 10 menit bisa dimulai dari sekarang. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko Susilo SIP MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Kodrat Kuntoro selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Tantowi Jauhari selaku coach, dan yang saya hormati Mas Dian Adipana selaku pengampu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya mohon izin untuk memulai video paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Sabirina Lisalmi sebagai calon Pranata Hubungan Masyarakat di Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. Pada video kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Analisis Isu Berita Kabupaten Bantul untuk pengambilan kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Latar belakang aktualisasi saya yaitu teridentifikasinya 3 isu di bidang informasi dan komunikasi publik Dinas Kominfo Kabupaten Bantul yang membutuhkan perhatian lebih. Setelah dianalisis menggunakan teknik USG, isu yang terpilih adalah terhentinya kontrak pihak ketiga terkait analisis isu berita Kabupaten Bantul untuk pengambilan kebijakan di Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. Sebagai upaya untuk mengatasi isu tersebut, saya melakukan 5 kegiatan gagasan pemecahan isu yang telah saya laksanakan pada kegiatan aktualisasi saya. Kegiatan 1, konsultasi penggunaan Google Alert analisis isu. Tahapannya adalah diskusi dengan mentor terkait layanan penggunaan Google Alert untuk analisis isu. Manfaat yang diperoleh yaitu mempermudah koordinasi dan mengoptimalkan kinerja. Kegiatan ini berupa 1. Foto kegiatan, 2. Kesimpulan konsultasi. Kegiatan kedua, persiapan email dan pengaturan akun Google Alert. Tahapannya adalah pertama, membuat akun email khusus untuk analisis isu. Kedua, membuat pengaturan di Google Alerts untuk analisis isu. Manfaat yang diperoleh,
Organisasi memiliki email khusus untuk menerima rekapan berita sehingga tidak tercampur dengan email lainnya. Hal ini mempermudah proses analisis isu berita Kabupaten Bantul. Output kegiatan ini berupa 1. Foto kegiatan, 2. Screenshot akun email untuk analisis isu, dan ketiga, screenshot settingan Google Alerts untuk analisis isu. Kegiatan 3. Pelaksanaan penggunaan Google Alerts untuk analisis isu. Tahapannya adalah: pertama, memantau email dari Google Alerts berisi rekapan isu. Kedua, menganalisis isu yang telah direkap oleh Google Alerts. Manfaat yang diperoleh: Google Alerts memudahkan ASN dalam menganalisa isu berita karena Google Alerts sudah merekap berita tentang Bantul dan mengirimkannya ke email. Output kegiatan ini berupa 1. Foto kegiatan, 2. Screenshot inbox email dari Google Alerts, dan 3. Screenshot rekapan isu dari Google Alerts. Kegiatan keempat, pelaporan analisis isu. Tahapannya adalah: pertama, membuat laporan analisis berita. Kedua, menyampaikan laporan kepada kepala seksi. Manfaat yang diperoleh: mengetahui berita yang berpotensi positif maupun negatif, sehingga bisa menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan. Output kegiatan ini berupa 1. Foto kegiatan analisis isu, 2. Laporan analisis isu, dan 3. Foto kegiatan pelaporan analisis isu. Kegiatan kelima, evaluasi penggunaan Google Alerts untuk analisis isu. Tahapannya adalah melakukan evaluasi penggunaan Google Alerts untuk analisis isu. Manfaat yang diperoleh: mengetahui output dari aktualisasi, dan pimpinan bisa memberikan masukan kepada penulis. Output dari kegiatan ini berupa 1. Foto kegiatan evaluasi, 2. Laporan hasil evaluasi. Kesimpulannya, kegiatan aktualisasi sudah dilaksanakan tanggal 15 Agustus hingga 18 September 2021 dengan capaian 100%. Penggunaan Google Alerts untuk analisis isu dapat menjadikan kerja ASN menjadi lebih efektif karena kegiatan analisis isu menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, serta lebih efisien karena menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Selain itu, hasil analisis isu dapat dimanfaatkan untuk bahan informasi positif yang disebarluaskan menggunakan media milik Dinas Kominfo Bantul dan juga bahan koordinasi dengan pihak terkait untuk pemecahan masalah isu negatif. Aktualisasi ini berkontribusi terhadap salah satu misi pemerintah daerah Kabupaten Bantul, yaitu penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Selain itu, aktualisasi ini merupakan wujud usaha untuk menghadirkan nilai-nilai organisasi, yaitu memberikan solusi dalam pekerjaan yang inovatif dan profesional. Sekian laporan aktualisasi saya dan terima kasih. Namun Mbak Siva, ada tambahan? Ya, demikian video pemaparan saya. Atas waktu yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Dian.
Baik, terima kasih kepada Mbak Siva Sabrina Wisalmi SIKOM yang telah memaparkan terkait aktualisasinya. Untuk selanjutnya kepada mentor, kami persilakan untuk bisa memberikan penguatan maupun dukungan kepada Mbak Siva. Dipersilakan Bapak, waktunya 5 menit. Baik, terima kasih Mas Dian, Mas Tantowi, dan juga Pak Eko. Khusus untuk Mbak Siva, dalam hal ini kaitannya dengan tugas akhir dari aktualisasi kegiatan Siva. Ini kami mengulangi lagi di awal dulu waktu kita pertama kali seminar itu, kita bahwasanya alasan kenapa Siva memilih aplikasi Google Alert sebagai satu alternatif untuk pengganti, karena dengan alasan yang disampaikan Siva tadi, sekali lagi ini satu yang saya kira itu hal yang positif dan sangat jeli memilih tema, karena memang pada saat kemarin kita kan Pemkab Bantul khususon atau hampir semua pemerintah daerah itu melakukan refocusing terhadap anggaran, sehingga dibutuhkan efisiensi dari biaya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk publikasi. Kebetulan di kami memang kemarin ada refocusing dan cukup terasa juga dampaknya, karena untuk pemutusan sementara kepada pihak ketiga yang biasanya membuat semacam penguatan publikasi di Bantul, kita agak mungkin ada pengaruhnya sedikit. Dan dengan adanya inovasi dari Siva kaitannya dengan pemilihan Google Alert, aplikasi Google Alert sebagai salah satu sarana untuk istilahnya apa ya, mengakali atau mungkin merekayasa supaya tidak terlalu berat terhadap pengaruh publikasi publik di Pemkab Bantul ini, maka ini suatu yang baik dan saya kira cukup menantang, dan dengan bukti yang sudah dilakukan ternyata memang benar juga bisa dilakukan, dan itu sangat membantu sekali terhadap apa yang menjadi ketugasan kami. Jadi kaitannya dengan publikasi untuk masyarakat kita tidak terlalu terganggu, dan ini malah merupakan satu inovasi yang memberikan nilai positif terhadap Pemkab kaitan dengan penganggaran yang memang sampai sekarang kita juga masih menjadi salah satu kendala, belum maksimal. Saya kira itu aja, sehingga saya kembali lagi bahwa ini sesuatu yang baik dan cukup jeli bagi ini Siva kaitannya dengan pemilihan aplikasi ini untuk diterapkan sebagai satu upaya untuk membantu kaitannya dengan kegiatan-kegiatan di Pemkab Bantul, utama Dinas Komunikasi di dalam penyebarluasan informasi publik. Saya kira itu dukungan kembali kepada Siva khususon, kepada penguji, pada pos dan juga pengampu masjid, kita ucapkan terima kasih. Semoga nanti ini bisa benar-benar membantu ke depannya untuk pengambil kebijakan di Kabupaten Bantul. Dan ini sudah bisa dibuktikan bahwa ini efisiensi dan mungkin nilai positifnya banyak sekali. Terima kasih, itu saja Mas Iyad, waktu kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada mentor Bapak Kodrat Untoro SOS yang telah memberikan dukungan terkait pelaksanaan aktualisasi dari Mbak Siva. Untuk selanjutnya kepada penguji kepada Bapak Eko Susilo SIP MSI, silakan untuk bisa memberikan tanggapan. Dipersilakan Bapak, monggo. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kodrat Untoro SOS, Kasih Produksi dan Distribusi Informasi Publik, dan juga kepada Coach Pak Tantowi Jauhari dan Mas Dian Adiprana yang selaku pengampu, dan khususnya kepada Mbak Siva Sabrina Wisalmi, Sarjana Ilmu Komunikasi, ya, pas ditempatkan di Humas, dan tadi dukungan penuh dari Bapak Mentor sudah menunjukkan nilai-nilai positif yang ditunjukkan terkait dengan aktualisasi yang disusun oleh Mbak Siva ini, ya, Siva pemberi obat. Mudah-mudahan memang
betul itu menjadikan kinerja terutama di Dinas Kominfo itu menjadi lebih baik, karena terutama kaitan masa pandemi, inovasi ini membuktikan sebagai alternatif untuk ketika ada refocusing, efisiensi, dan juga yang lebih penting itu pola swakelola itu ya, artinya kita punya SDM yang tangguh, yang bagus-bagus, yang muda-muda, yang smart, itu menjadi aset itu yang sangat berharga untuk ke depan. Yeah. Tadi penjelasan video juga dilengkapi dengan musik, dengan narasi yang apa namanya gaya orang Solo itu ya, Mbak Siva. Mungkin pertanyaannya begini, Mbak. Jadi sebenarnya kuncinya kan pada ini analisis isu itu ya. Jadi mungkin kami perlu dijelaskan gambaran proses mungkin secara ringkas, artinya semacam alur itulah. Mulai dari apa namanya pelacakan informasi, pengumpulan informasi, pemilihan sumber informasi, kemudian ruang lingkup apa sehingga nanti akhirnya untuk disajikan pada pimpinan yang mana, itu sudah bisa diperkirakan atau apa, karena ini aktualisasi yang relatif singkat waktunya ya. Kemudian tim yang terlibat, mungkin ini bagian dari tusi yang selama ini dilakukan oleh bagian humas atau di di Dinas Kominfo mungkin juga sudah. Tapi artinya inovasi dengan Google Alert itu kan bagian yang terobosan baru oleh Mbak Siva yang masih fresh gitu ya. Kemudian apa yang selama ini dari rancangan itu belum optimal diwujudkan itu, Mbak. Kemudian mungkin sedikit bisa menggambarkan juga kira-kira gambaran nanti setelah pasca aktualisasi ini, setelah menjadi ASN, kira-kira rencana tindak lanjut yang seperti apa yang perlu dilakukan oleh unit kerja Mbak Siva ini. Masih Mbak. Mas Dian, Bang. Ya, Mbak Siva bisa langsung diklarifikasi. Ya, Bapak, terima kasih waktunya. Untuk yang pertama, terkait proses, di sini saya berusaha mengerjakan sendiri, Bapak, karena prosesnya cukup mudah. Jadi dari awal saya membuat email, kemudian melalui akun Google Ads, saya memasang keyword, kata kunci yaitu Kabupaten Bantul. Kemudian secara otomatis Google Alerts akan mengirimkan rekapan isu berita secara keseluruhan kepada email yang telah saya buat tadi. Kemudian tugas saya membaca email tersebut dan menganalisis berita mana yang termasuk positif dan berita mana yang berpotensi negatif. Kemudian saya tuangkan dalam laporan analisis dan saya berikan rekomendasi atas berita-berita tersebut. Kemudian setelah laporan analisis jadi, saya sampaikan laporan tersebut kepada kasih saya, yaitu Pak Kodrat Untoro. Begitu Bapak. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, rancangan yang belum diwujudkan tidak ada Bapak, karena dari step-step yang saya paparkan sewaktu rancangan aktualisasi, alhamdulillah bisa terlaksana semua dengan lancar. Kemudian pertanyaan ketiga tadi tentang rencana tindak lanjut ya Bapak. Untuk tindak lanjutnya, saya akan meneruskan menggunakan Google Ads sampai mungkin ada aplikasi serupa atau yang lebih baik yang disarankan oleh kantor, bisa saya gunakan aplikasi pengganti. Sementara saya tetap menggunakan Google Alerts. Kemudian untuk tindak lanjutnya, sebenarnya juga sudah terlaksana sebagian Bapak, seperti berita berpotensi baik terkait potensi wisata atau potensi usaha dan tentang prestasi atau kebijakan yang ada di Bantul, itu sebagian sudah disebarluaskan lagi melalui media yang dimiliki oleh kami dan media yang bekerja sama dengan kami. Begitu Bapak, terima kasih. Ada tambahan Pak Eko?
Mungkin terkait analisisnya, mungkin apa sempat disiapkan semacam kriteria sehingga tadi penyajiannya menuju rekomendasi itu kan ada tadi ada yang positif, ada yang negatif, terus terhadap yang negatif itu sudah terpikir nggak untuk menyiapkan kerangka apa namanya suatu dari sisi manajemen informasi itu untuk menyiapkan informasi resmi yang perlu dilakukan oleh Pemda Bantul itu. Misalnya seperti itu enggak? Ya hanya anu saja karena kami memahami ini sudah luar biasa dilakukan oleh seorang apa namanya CPNS gitu ya. Sudah ini. Cukup Pak Eko? Oke, baik. Untuk selanjutnya kepada coach, kepada Bapak Tantowi Jauhari SAPMPA, kami bisa mereview apa yang telah disampaikan penguji dan juga mentor. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Dian. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Kodrat Untoro, kemudian yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Eko Susilo, dan yang saya banggakan Mbak Syifa, yang sudah sabar menunggu ya, karena terakhir ya, Mbak Sabarina. Karena sudah sabar menunggu, karena terakhir ya, nggak apa-apa, jenengan terakhir. Nah, yang ingin saya sampaikan sih, pertama selamat ya kepada Mbak Syifa, sudah menyelesaikan seluruh rangkaian dari aktualisasi dalam konteks RA ya, kemudian LA. Semoga nanti hasilnya baik dan tadi sudah disampaikan beberapa hal, dipaparkan gitu. Terlihat sekali bahwa memang apa yang sudah panjenengan lakukan sudah dilakukan dengan baik. Dan tadi juga sudah diperkuat oleh Bapak Mentor terkait dengan apa yang Mbak Syifa lakukan. Tadi Bapak Mentor menyampaikan bahwa memang penggunaan Google Art ini, ALED ini memang benar-benar sangat membantu ya, apalagi kemarin istilahnya ada refocusing, putus kontrak dan lain sebagainya. Jadi tetap ada alat analisis isu yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan Google Art. Jadi ini tadi Bapak Mentor menyampaikan kejelian ya dari Mbak Syifa dalam melihat permasalahan yang ada di instansi. Kemudian tadi juga ada beberapa penguatan ya dari Bapak Penguji, kemudian juga pertanyaan yang juga sudah dikonfirmasi oleh Mbak Syifa, terutama terkait ke depannya seperti apa. Tentu dari apa yang Mbak Syifa lakukan ini saya yakin nanti misalnya bisa menjadi semacam kebijakan ya, artinya begini, tadi kan ada berita yang positif dan berita yang negatif. Misalnya kalau berita negatif sifatnya hoax misalnya kan, mungkin itu bisa diklarifikasi misalnya oleh Kominfo dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga tentara PMK Bantul itu Kominfo ya, tentaranya ya, melawan cybercrime itu gitu ya, ini luar biasa. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mentor, Bapak Kodrat Untoro atas bimbingan kepada Mbak Syifa sehingga kegiatan aktualisasi bisa berjalan dengan lancar, kemudian kegiatan ini benar-benar berdampak pada perbaikan kinerja di organisasi. Dan tentu yang terakhir saya pesan dan kita pesan mungkin juga kepada Mbak Syifa untuk tetap menerapkan aneka dan terus berinovasi. Jadi jangan hanya karena Latsar ya Mbak Syifa ya, tapi justru yang paling penting setelah Latsar ini benar-benar melakukan yang terbaik, terus berinovasi agar kinerja organisasi semakin baik dan tentu akan berdampak terhadap persepsi publik tentang pemerintah Kabupaten Bantul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mentor, terima kasih kepada Bapak Penguji, selamat dan semangat kepada Mbak Syifa. Saya kembalikan ke Mas Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada coach Bapak Tantowi yang telah mereview apa yang telah disampaikan penguji dan juga mentor. Untuk selanjutnya kepada Mbak Syifa, setelah seminar ini ada beberapa hal yang harus diselesaikan sama seperti pada saat RAGIT. Yang pertama adalah merevisi laporan pelaksanaan berdasarkan masukan dari coach dan juga penguji. Monggo untuk bisa dilihat di LMS, apabila ada catatan atau masukan bisa langsung dilakukan perbaikan. Selanjutnya adalah melengkapi pada tanda tangan berita acara dan juga lembar catatan. Untuk teknis melengkapinya monggo untuk sama seperti pada saat RA. Nanti monggo untuk dikonsultasikan terlebih dahulu dengan coach, dengan Pak Tantowi. Apabila sudah mendapatkan persetujuan bisa langsung dikirim ke penyelenggara. Kemudian untuk selanjutnya yang softwarenya bisa dikirim melalui link yang telah disediakan oleh penyelenggara. Nanti akan dibahas di grup WhatsApp.
Kemudian untuk yang laporan final monggo untuk bisa diupload di LMS. Dipastikan semuanya benar, jangan ada kesalahan. Di judulnya jangan sampai ada typo. Kemudian untuk tanda tangan jangan sampai ada yang tertinggal. Itu semuanya lengkap dari cover sampai dengan halaman akhir. Karena itu nanti apabila ada kesalahan akan berpengaruh pada sertifikat Mbak Siva. Untuk yang hard file-nya monggo untuk bisa dicetak satu eksemplar saja, kemudian dijilid hardcover seperti skripsi, kemudian dikumpulkan di subbidang perpustakaan Badan Diklat sebanyak satu eksemplar. Itu paling lambat 7 hari kerja setelah seminar ini. Monggo untuk bisa di-manage waktunya. Sudah bisa diterima Mbak Siva? Ya, sudah Mas. Ya, baik, untuk selanjutnya monggo kepada Mbak Siva untuk bisa memberikan kata-kata penutup untuk mengakhiri seminar sesi ini dengan dipersilakan Mbak. Monggo. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Susilo selaku penguji, kemudian Bapak Tantowi Johari selaku coach, dan Bapak Kodrat Untoro selaku mentor atas segala dukungan dan masukannya kepada saya. Semoga bisa lebih bermanfaat lagi apa yang telah saya lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kepada Mbak Siva, Bapak mentor, Bapak Kodrat, Pak Eko selaku penguji, dan juga Pak Tantowi selaku coach. Pemaparan dari Mbak Siva tadi merupakan pemaparan dari peserta terakhir. Dengan demikian telah berakhir sudah seluruh rangkaian acara seminar aktualisasi dari peserta CPNS Kabupaten Bantul angkatan ke-7, dan alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Namun sebelum kita akhiri, saya selaku pengampu mohon maaf apabila dalam membawakan acara banyak kesalahan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan yang terakhir marilah kita tutup acara seminar pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terakhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak, matur nuwun Mbak Siva, Pak Eko, Pak Tantowi.